warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkyana dengan NIM 23650057. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan artikel tentang data spasial dan non-spasial dari sumber www.spatialpost.com. Oke, langsung saja. Apa itu data spasial? Jadi data spasial mengacu pada informasi yang memiliki komponen geografis atau spasial. Data ini menggambarkan lokasi fisik, ukuran, dan bentuk objek di permukaan bumi. Data spasial dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti citra satelit, perangkat GPS, foto udara, atau survei. Data ini biasanya disimpan dan dianalisis menggunakan sistem informasi geografis atau SIG. Oke, selanjutnya karakteristik data spasial. Data spasial yang juga dikenal sebagai data geospasial adalah jenis data apapun yang mewakili objek, peristiwa, atau fenomena yang berlokasi di ruang angkasa, yaitu objek atau materi apapun yang dijelaskan dalam konteks lokasi di atas, di bawah, atau di atas permukaan bumi. Oke, selanjutnya karakteristik utama data spasial. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi ini adalah fitur utama data spasial yang menunjukkan di mana tempatnya objek atau fenomena berada di permukaan bumi. Yang kedua, atribut. Ini adalah data atau informasi yang menggambarkan objek atau fenomena di lokasi tertentu. Misalnya, dalam kumpulan data spasial bangunan kota, atributnya mungkin mencakup nama bangunan, penggunaannya atau komersial perumahan, dan lain-lain. Tingginya dan jumlah lantainya. Yang ketiga, topologi. Jadi, topologi ini adalah hubungan spasial antara berbagai fitur dalam kumpulan data. Yang keempat, skala atau resolusi. Nah, data spasial selalu dikumpulkan atau disajikan pada skala atau resolusi tertentu. Ini menunjukkan tingkat detail datanya. Misalnya, peta dapat dibuat pada skala 1:100.000, yang berarti 1 unit pada peta sama dengan 100.000 unit di lapangan. Atau citra satelit mungkin memiliki resolusi 30 meter, yang berarti setiap piksel pada citra mewakili area 30 meter kali 30 meter di lapangan. Nah, selanjutnya yang kelima, proyeksi. Karena bumi berbentuk bola 3 dimensi dan peta serta layar data berbentuk 2 dimensi, beberapa metode harus digunakan untuk meratakan permukaan bumi agar dapat dipresentasikan. Sistem yang digunakan untuk melakukan ini disebut proyeksi. Yang keenam, waktu. Data spasial juga dapat memiliki dimensi temporal yang menggambarkan perubahan karakteristik spasi objek atau fenomena dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, akurasi dan presisi. Akurasi data spasial mengacu pada seberapa dekat data tersebut dengan dunia nyata, sedangkan presisi mengacu pada tingkat detail atau ketepatan data. Oke, lanjut contoh data spasial dalam SIG. Contohnya yaitu yang pertama, peta navigasi seperti Google Maps. Yang kedua, tag geolokasi pada unggahan media sosial. Yang ketiga, citra satelit. Oke, lanjut kita ke data non-spasial. Nah, sebaliknya dari data spasial tadi, data non-spasial ini dia tidak memiliki komponen geografis apapun. Data ini mewakili informasi yang tidak bergantung pada batasan sosial apapun. Nah, karakteristik dari data non-spasial ini, dia juga dikenal sebagai data atribut yang merujuk pada informasi yang tidak menyertakan komponen spasial atau geografis. Nah, ini adalah karakteristik utama dari data non-spasial. Yang pertama, kategorikal atau numerik. Data non-spasial dapat berupa kategorikal atau numerik. Data kategorikal mencakup deskripsi seperti warna, jenis, nama, label, dan lain-lain, dan sering dibagi menjadi data nominal dan data ordinal. Nah, selanjutnya yang kedua, diskrit atau kontinu.
Data non-spasial dapat berupa diskrit atau kontinu. Data diskrit ini memiliki nilai-nilai tertentu yang terpisah, seperti jumlah anak dalam keluarga, sedangkan data kontinu dapat memiliki nilai apapun dalam rentang tertentu, seperti suhu ruangan. Yang ketiga, univarian atau bivarian atau multivarian. Nah, data non-spasial dapat melibatkan suatu variabel univarian dan variabel bivarian atau lebih dari dua variabel yaitu multivarian. Nah, yang keempat ada skalabilitas. Data non-spasial dapat bervariasi ukurannya dari beberapa titik data hingga jutaan atau miliaran. Yang kelima, kualitas. Nah, kualitas ini dia mencakup beberapa aspek seperti akurasi, presisi, kelengkapan, dan konsistensi serta keandalan. Yang keenam, dimensi temporal. Data non-spasial juga dapat memiliki komponen waktu yang menunjukkan bagaimana data berubah seiring waktu. Nah, yang ketujuh struktur. Data non-spasial dapat terstruktur dengan format yang jelas dan dapat diprediksi seperti tabel database atau file CSV. Semi terstruktur atau tidak terstruktur. Kita lanjut contoh data non-spasial dalam SIG yaitu yang pertama teks dalam buku, artikel, atau unggahan media sosial. Yang kedua data numerik seperti usia Anda atau jumlah suka pada akun Facebook. Dan yang ketiga tanggal seperti tanggal lahir Anda atau tanggal suatu acara. Nah, perbedaan utama antara data spasial dan non-spasial yaitu dari sifat data, yang kedua representasi, dan yang ketiga komponen geografis. Yang keempat, kemampuan analisis. Yang kelima, visualisasi. Dan yang keenam, aplikasi. Nah, pentingnya data spasial dan non-spasial. Data spasial dan non-spasial merupakan pilar penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data saat ini. Data spasial yang pada dasarnya merupakan informasi geografis memberikan wawasan tentang lokasi, jarak, dan pola di berbagai area dan lanskap. Data ini penting dalam banyak industri seperti real estate, logistik, perencanaan kota, dan studi lingkungan yang mendukung analisis dan visualisasi geospasial untuk pengembalian keputusan yang optimal. Oke, jadi kesimpulannya, memahami perbedaan antara data spasial dan non-spasial sangat penting dalam dunia yang digerakkan oleh data saat ini. Sementara data spasial menyediakan informasi geografis, data non-spasial menawarkan konteks non-geografis tambahan. Bersama-sama, keduanya memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan memahami dunia kita dengan cara yang lebih bernuansa. Dengan memanfaatkan kedua jenis data tersebut secara efektif, organisasi dapat memperoleh wawasan yang berharga dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai artikel ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.